Kalau hidup lu nggak berubah dari tahun ke tahun, padahal lu ngerasa capek, sibuk, dan lagi usaha, gua mau jujur satu hal. Masalahnya bukan karena lu kurang motivasi, bukan juga karena lu kurang pinter. Masalahnya, lu terlalu berharap hidup berubah lewat hal-hal yang kelihatan keren. Padahal yang beneran ngubah hidup itu justru kebiasaan paling ngebosenin yang selama ini lu remehin. Dan kalau bagian ini bikin lu nggak nyaman, tenang, itu tanda videonya tepat sasaran. Di video ini, gue nggak bakal nyemangatin lu. Gue juga nggak bakal janji hidup lu berubah dalam seminggu. Yang gue lakuin cuma satu, ngebongkar 11 kebiasaan membosankan yang diam-diam bikin hidup orang naik level. Bukan teori, bukan mindset langit-langit, ini kebiasaan yang kelihatannya kecil, nggak estetik, bahkan bikin lu mikir, apaan sih ini? Tapi justru di kebiasaan nomor 5, banyak orang mulai nggak nyaman. Karena disitulah ilusi tentang diri sendiri mulai runtuh. Lu pernah ngerasa capek padahal sebenarnya lu nggak kemana-mana. Hari lewat, minggu ganti, tahun jalan. Tapi hidup lu kayak muter di tempat yang sama. Bukan karena lu males, bukan karena lu nggak niat. Justru karena lu terlalu sering nyari semangat, bukan ngerapiin pola. Dan pelan-pelan lu mulai mikir, apa emang segini aja kemampuan gua? Padahal yang rusak bukan lu, tapi cara lu ngejalanin hari-hari lu. Gue pernah ada di titik itu. Bangun pagi, niat berubah, malamnya capek, dan besok diulang lagi. Gue baca banyak, nonton banyak, ngerasa paham. Tapi hidup nggak gerak. Sampai satu hari gue sadar, masalahnya bukan kurang ilmu. Masalahnya hidup gue terlalu ribut, tapi miskin kebiasaan. Dan di situ gue ngerti satu hal pahit. Perubahan nggak datang dari momen besar, tapi dari hal-hal kecil yang gue bosen ngelakuinnya. Sekarang gue mau jujur. Dan ini mungkin nggak enak didengar. Banyak orang bilang pengen berubah, tapi masih ngarep hidupnya keangkat tanpa ninggalin kebiasaan lamanya. Lu bukan kurang disiplin, lu cuman terlalu sering milih yang gampang. Scroll lebih seru daripada mikir, nunda lebih nyaman daripada konsisten. Dan yang paling bahaya, lu sibuk tapi nggak pernah duduk sebentar buat nanya, gua sebenarnya lagi ngebangun hidup atau cuma lagi kabur dari rasa nggak enak? Di sini kebanyakan orang berhenti dan bilang, ya udahlah, emang hidup gua begini. Sekarang kita turunin emosinya sebentar. Otak lo itu sederhana. Dia selalu milih yang cepat ngasih lega. Bukan yang bikin hidup naik, tapi yang bikin nggak sakit sekarang. Makanya scroll, nunda, sibuk palsu, kerasa kayak gerak. Padahal itu cuma ilusi progres. Kayak treadmill, capek, keringetan. Tapi posisi lu nggak pindah. Filosofinya simple. Hidup berubah bukan karena lu niat gede, tapi karena tiap hari lu berhenti ngasih otak lu kesenangan murahan. Kebiasaan nomor 1, berhenti ngebresin hidup saat lagi mood. Kebiasaan pertama ini kelihatannya sepele, tapi ini fondasi dari semuanya. Berhenti nunggu mood buat beresin hidup lu. Kebanyakan orang cuman berubah waktu lagi capek banget atau lagi termotivasi parah. Hari ini semangat, bikin rencana. Besok hilang. Masalahnya bukan di niat, masalahnya di pola. Orang yang hidupnya naik bukan yang paling termotivasi, tapi yang paling konsisten, jalan meski perasaannya datar. Lu nggak butuh dorongan besar, lu butuh satu aturan kecil. Gua tetap lakuin, walau nggak pengen. Bukan lama, bukan berat, cuma hadir. Dan anehnya, dari kebiasaan membosankan ini, hidup mulai pelan-pelan nurut. Tapi ini baru pemanasan. Kebiasaan kedua mulai nyentuh ego lu. Kebiasaan nomor 2, berhenti nyalahin keadaan, mulai pegang kontrol kecil. Kebiasaan kedua ini lebih nggak enak dari yang pertama, karena ini nyentuh ego. Berhenti nyalahin keadaan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa lu kendaliin. Bukan soal hidup lu susah atau enggak, bukan soal latar belakang, tapi soal satu pertanyaan sederhana. Di bagian mana sebenarnya gue bisa ambil kendali, tapi gue milih enggak. Banyak orang kalah bukan karena nasibnya buruk, tapi karena kebiasaan ngerasa nggak punya kuasa. Cuaca salah, orang lain salah, keadaan salah. Padahal mungkin yang belum berubah cara lu berdiri di dalamnya. Kebiasaan ini kecil, cuma ganti kalimat di kepala. Dari gua nggak bisa, jadi apa yang masih bisa gue lakuin? Pelan. Tapi dari sini hidup berhenti jadi alasan dan mulai jadi tanggung jawab. Kebiasaan ketiga, ini titik di mana banyak orang mulai nggak nyaman. Kebiasaan nomor 3, tetap jalan saat nggak ada yang lihat. Ini kebiasaan yang paling membosankan dan paling mematikan. Lu tetap jalan walaupun nggak ada yang muji, walaupun nggak ada yang nanya, walaupun nggak ada yang nge-like. Banyak orang rajin selama ada penonton. Begitu sepi mereka berhenti. Padahal hidup lu dibentuk justru di bagian yang nggak kelihatan. Kebiasaan ini bukan soal disiplin keras, tapi soal identitas. Lu jalan karena itu siapa lu, bukan karena siapa yang nonton. Lu baca, lu latihan, lu ngerjain hal kecil tanpa pengakuan. Dan di titik ini kebanyakan orang nyerah
Karena ego mereka lebih butuh dilihat daripada berkembang. Kalau lu bisa tahan hidup tanpa tepuk tangan, lu udah selangkah lebih jauh dari mayoritas. Dan setelah ini, kita masuk ke kebiasaan yang bikin hidup mulai berubah kelihatan. Kebiasaan nomor 4, ngelakuin hal kecil di hari yang biasa aja. Ini kedengarannya sepele. Tapi di sini hidup kebanyakan orang mandek. Lu sering mikir, nanti aja pas hari lagi enak, pas mood bagus, pas ada waktu, pas hidup lagi rapi. Masalahnya, hari sempurna itu jarang banget datang. Dan kalau lu cuma jalan di hari yang enak, hidup lu bakal jarang banget jalan. Kebiasaan nomor 4 ini ngajarin satu hal. Lu tetap ngelakuin hal kecil di hari yang hambar. Bukan hari buruk, bukan hari hebat, hari biasa. Lu nulis satu paragraf, lu baca 2 halaman, lu gerak 5 menit, bukan buat hasil besar, tapi buat ngelatih satu otot penting, konsistensi tanpa emosi. Karena hidup nggak berubah dari hari luar biasa. Hidup berubah dari hal kecil yang tetap lu lakuin saat nggak ada alasan kuat. Dan jujur aja, di titik ini mental lu mulai beda. Karena lu nggak lagi nanya, gua lagi pengen nggak? Lu mulai hidup pakai komitmen. Dan kebanyakan orang nggak pernah sampai sini. Kebiasaan nomor 5, menetapkan satu standar minimum. Ini titik baliknya. Ini kebiasaan yang kelihatannya paling membosankan. Dan justru ini yang paling mematikan. Banyak orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena setiap hari mereka mulai dari nol lagi. Hari ini semangat, target tinggi. Besok capek, nggak ngapa-ngapain. Hidup lu naik turun, bukan karena kurang usaha, tapi karena nggak punya batas bawah. Standar minimum itu apa? Itu versi paling kecil dari kebiasaan lu yang harus tetap jalan dalam kondisi apapun. Capek, tetap 1 menit. Nggak mood, tetap 1 paragraf. Hari kacau, tetap 1 tindakan. Bukan buat hasil, tapi buat identitas. Karena saat lu bilang ke diri lu sendiri, gua tetap jalan walau kecil, otak lu mulai nerima satu hal baru. Gua ini orang yang konsisten. Dan begitu identitas itu kebentuk, hasil bakal nyusul sendiri. Motivasi boleh naik turun, disiplin boleh bocor, tapi standar minimum harus tetap hidup. Di titik ini, lu berhenti ngejar hari sempurna. Lu mulai bangun hidup yang stabil. Dan disinilah kebanyakan orang nyerah padahal mereka udah paling deket sama perubahan nyata. Kebiasaan nomor 6, menghilangkan keputusan sepele, bikin hidup jalan sendiri. Ini kebiasaan yang kelihatannya nggak penting, tapi justru ini yang bikin orang konsisten, tanpa merasa dipaksa. Setiap hari lu capek bukan karena kerjanya berat, tapi karena kebanyakan mikir hal sepele. Bangun pagi, mikiran mau mulai dari mana, mau olahraga apa, mau kerja dulu atau nunda. Energi lu habis bahkan sebelum mulai. Orang yang kelihatannya disiplin bukan karena mereka kuat, tapi karena hidupnya minim keputusan. Mereka nggak mikir, mereka jalan. Bajunya itu-itu aja, jam kerjanya sama, urutan harinya mirip. Bukan karena hidupnya sempit, tapi karena fokusnya dijaga. Kebiasaan kecilnya simple. Kalau ada hal yang lu lakukan hampir tiap hari, tentuin sekarang, jam berapa, di mana, setelah apa. Biar pas waktunya datang, lu nggak perlu debat sama diri sendiri. Karena makin sedikit keputusan, makin besar peluang lu jalan. Di titik ini, hidup lu mulai terasa otomatis. Bukan karena lu kehilangan kendali, tapi karena lu akhirnya ngasih arah. Dan disinilah, konsistensi berhenti jadi perjuangan. Kebiasaan nomor 7, mengerjakan hal penting saat energi masih utuh. Ini kebiasaan yang terdengar membosankan, tapi dampaknya brutal kalau lu konsisten. Kebanyakan orang ngerjain hal penting sisa-sisa energi. Setelah capek, setelah distraksi. Akhirnya bukan nggak bisa, tapi nggak maksimal. Padahal energi itu kayak saldo. Kalau dipakai buat hal receh duluan, yang penting kebagian sisa. Orang yang hidupnya maju punya satu aturan sederhana. Hal terpenting dikerjain saat otaknya masih bersih. Bukan nunggu mood, bukan nunggu tenang, tapi nunggu energi utuh. Kebiasaan kecilnya jelas. Satu hal paling penting per hari dikerjain di jam terbaik lu, bukan multitasking. Bukan sambil buka yang lain. Fokus satu. Walaupun cuma 30 menit, walaupun hasilnya belum rapi. Karena kemajuan nyata lahir dari fokus pendek yang diulang. Dan pelan-pelan lu sadar satu hal, hidup lu bukan kekurangan waktu, lu cuma salah pakai energi. Di sini banyak orang masih sibuk, tapi lu mulai benar-benar maju. Kebiasaan nomor 8, menutup hari dengan review singkat, bukan menyalahkan diri. Kebanyakan orang capek bukan karena harinya berat, tapi karena harinya nggak pernah selesai. Lu tidur dengan kepala masih rame. Besok bangun bebannya ikut ke bawah, dan itu numpuk. Orang yang kelihatan tenang bukan karena hidupnya rapi, tapi karena tiap hari dia nutup hidupnya dengan sadar. Bukan evaluasi keras, bukan menghakimi diri, cuman review jujur. 3 pertanyaan doang.
Apa satu hal yang gue lakuin dengan benar hari ini? Apa satu hal yang bikin gue kelelahan? Dan satu hal kecil yang bisa gue perbaiki besok. Nggak perlu solusi, nggak perlu rencana panjang, cuman kesadaran. Karena otak butuh penutup, biar nggak muter semalaman. Kalau lu lewatin kebiasaan ini, lu hidup kayak buka banyak tab, tapi nggak pernah nutup. Pelan-pelan, review kecil ini bikin lu lebih jujur. Bukan lebih keras, tapi lebih sadar. Dan dari situlah hari esok mulai lebih ringan. Kebiasaan nomor 9, membosankan konsisten di satu hal, bukan lompat-loncat. Ini kebiasaan yang bikin banyak orang kabur, karena nggak keren, nggak viral, dan nggak bikin kelihatan sibuk. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena tiap minggu ganti arah. Hari ini semangat ini, besok pindah ke itu. Lusa ngerasa salah lagi, akhirnya apa? Banyak mulai. Sedikit selesai. Orang yang hidupnya naik level bukan yang paling sibuk nyoba, tapi yang tahan ngelakuin satu hal yang sama walaupun membosankan. Bukan berarti keras kepala, tapi ngerti satu prinsip. Hasil itu akumulasi, bukan kejutan. Lu nggak perlu nambah hal baru. Lu perlu berhenti pindah-pindah. 1 jam, 1 skill, 1 arah. Kerjain, ulangi, tahan. Karena kebanyakan orang nyerah bukan karena capek, tapi karena bosen. Dan justru di kebosanan itulah hidup diam-diam berubah. Kebiasaan nomor 10, membosankan menepati janji ke diri sendiri. Ini kebiasaan yang paling sepi. Nggak ada yang muji, nggak ada yang tepuk tangan. Karena yang lu hadapin bukan orang lain, tapi diri lu sendiri. Banyak orang percaya diri jatuh bukan karena gagal besar, tapi karena ribuan janji kecil yang mereka ingkari sendiri. Besok gua mulai. Bentar doang. Nanti aja. Kalimat kecil, tapi efeknya panjang. Setiap kali lu ingkar, otak lu nyatet satu hal. Omongan gua nggak penting. Dan lama-lama, lu sendiri yang nggak percaya sama diri lu. Kebiasaan membosankannya sederhana. Jangan bikin janji besar. Bikin janji kecil, janji yang hampir mustahil gagal. 5 menit, 1 halaman, 1 langkah. Dan kalau lu bilang mau lakuin, lakuin. Bukan buat hasil, tapi buat ngelatih satu hal penting, kepercayaan ke diri sendiri. Karena hidup nggak berubah waktu lu janji ke dunia. Hidup berubah waktu lu berhenti ngecewain diri lu sendiri. Kebiasaan nomor 11, membosankan tetap hadir walau lagi biasa aja. Ini kebiasaan terakhir. Dan jujur, ini yang paling susah. Karena nggak ada drama, nggak ada momen klik, nggak ada perasaan istimewa, cuma hari biasa. Mood biasa, energi standar. Dan di titik ini kebanyakan orang berhenti. Mereka nunggu semangat, nunggu yakin, nunggu hari spesial. Padahal hidup lebih sering jalan di hari yang biasa. Orang yang hidupnya naik level bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap hadir saat nggak ada dorongan apa-apa. Mereka datang, ngerjain bagian kecilnya, lalu pulang. Tanpa mikir, hari ini harus berasa spesial. Karena yang bikin beda bukan hari terbaik, tapi hari paling membosankan yang tetap lu jalani. Kebiasaan ini ngajarin satu hal, disiplin bukan soal keras, tapi soal setia. Setia hadir, setia jalan, setia nggak kabur. Dan disitulah hidup pelan-pelan berubah. Bukan karena lu luar biasa, tapi karena lu berhenti nunggu jadi luar biasa buat mulai hidup beneran. Kalau dari awal sampai sini lu masih dengerin, sekarang satu hal harusnya mulai jelas. Hidup lu nggak rusak, lu juga nggak malas. Lu cuma terlalu lama ngelakuin hal yang kelihatan wajar, tapi salah arah. 11 kebiasaan ini bukan bikin hidup langsung meledak. Mereka malah ngebosenin. Pelan, sepi, nggak kelihatan keren, tapi justru itu yang bikin efeknya mematikan. Karena setiap hari lu berhenti kabur. Berhenti nunggu, berhenti nyalahin diri. Lu mulai hadir, lu mulai milih, lu mulai jalan. Dan tanpa sadar, hidup lu nggak lagi dikontrol sama mood, takut, atau alasan. Bukan karena lu berubah drastis, tapi karena akhirnya lu berhenti bohong sama diri sendiri. Gua nggak tahu kebiasaan mana yang paling nusuk ke lu. Mungkin bukan yang paling berat, mungkin justru yang paling sederhana. Karena biasanya yang bikin hidup kita mandek bukan hal besar yang kita takutin, tapi hal kecil yang terus kita tunda. Lu nggak perlu jadi versi baru hari ini. Lu cuma perlu berhenti lari. Lakuin satu kebiasaan hari ini, besok, dan ulangi pelan, biasa. Membosankan, tapi disitulah hidup lu akhirnya bergerak.